doakan dan yang Kau kabulkan. Tapi kami percaya rencanamu selalu indah bagi kami. Dan kami juga bersyukur kalau kami bisa berdoa secara komunal bersama teman-teman kami di PO Visipia, sehingga kami bisa menikmati kesatuan tubuh Kristus, kehangatan dan kebersamaan dalam mendoakan pokok-pokok doa yang bukan hanya tentang diri kami, tapi juga tentang orang-orang di sekitar kami, yang sama-sama juga adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you. Nah, boleh di next slide-nya. Dan itu ada pertanyaan yang udah gue siapin. Jadi teman-teman silakan jawab pertanyaannya. Udah cukup jelas ya pertanyaannya. Gue rasa itu cukup mudah juga. Coba dipikirin sejenak kira-kira selama ini figur tersebut di dalam kehidupan kita maknanya apa buat kita. Nah, mungkin bisa sharing dari yang pertama kali join tadi Octavia, tapi kayaknya dia sedang keluar masuk. Halo Octavia, bisa dengar suara aku? Kalau bisa, silakan di-sharingin jawaban dari pertanyaan yang ada di slide ya. Kalau enggak bisa, boleh minta tolong Vio kali ya, Vio. Halo Zoya, selamat datang. Kita udah mulai, jadi bisa sambil ngikutin ya. Oke, halo Vio, gimana? Halo Kak. Mm-mm. Oke. Kalau menurut aku makna seorang papa itu apa ya? Aku dari pandangan aku sebagai anak perempuan ya Kak, Ya, seorang yang uh, melindungi, yang menjaga, yang dekat sama kita gitu Kak. oke. Melindungi berarti ada unsur kekuatannya juga, melindungi tapi juga sekaligus Iya. dekat ya. Oke, boleh minta kalau Suyanti gimana Suyanti? Iya Kak. Eh, Kalau menurut saya orang terdepan yang mendidik ya, yang sangat memperhatikan kita. Mm-mm. Dan itu terutama saya juga anak perempuannya. Iya gitu Kak. Mendidik dan memperhatikan ya. Masih positif semua nih. Oke, thank you. Kalau ada yang mau share yang negatif juga boleh ya. Karena gue yakin sosok ini juga adalah orang yang terbatas gitu ya, berdosa. Jadi pasti bisa membuat kesalahan. Gak apa-apa kalau ada yang mau memberikan keluh kesahnya. Mungkin tadi udah angkatan 19, angkatan 20 udah, angkatan 18 di sini Aprik kali. Aprik gimana, Prik? Halo, Aprik. Gimana? Oke. Iya ya, dengerin. Oke. Kalau di Gimana gue kalau sih menurut lu, Prik? lebih, kalau papa itu sosok lebih kayak tadi sih, pelindung. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pasti lebih tenang aja gitu. Oke, lebih tenang karena ada yang backing ya, ada yang backup kalau Iya. ada masalah. Oke. Yep. Oke, tadi udah cewek semua ya. Angkatan 17 belum, angkatan 17 yang cowok cuma satu orang. Gimana Bang Jere jawabannya? Oh, dia lagi share screen ya, jadi susah unmute. Nicholas deh, Nicholas. Mana Nick? Halo Bang. Halo. Eh, Menurut gua makna seorang papa gitu, seorang ayah itu ya, ya selain sebagai apa apa sih itu, figur gimana sih itu, role model ya, gitu. Juga bisa sebagai teman sih. Oke, teman buat diajak ngobrol gitu ya berarti. Oke, ada lagi? Udah. Oke. Thank you ya buat jawaban-jawabannya. Sorry nggak bisa explore semuanya nih karena waktunya kita terbatas dan ini persekutuan doa. Jadi sebetulnya nanti akan lebih banyak porsi untuk mendoakan pokok-pokok doa harusnya.
Oke, anyway, silakan di next slide. Tadi kita udah dengar jawaban-jawabannya, dan sekarang kita akan masuk ke tema yang kita bahas sekarang, yaitu ini kan seri doa Bapa Kami. Jadi kemarin kita udah bahas tentang kesalahan-kesalahan yang sedang Yesus tegur ketika dia menjelaskan doa Bapa Kami di Matius 6. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu kalimat pertama dalam doa Bapa Kami, yaitu Bapa Kami yang di surga. Nah, perhatikan kalimat yang gua bold dan yang gua garis bawahi itu adalah kalimat yang akan menjadi fokus pembahasan persekutuan doa kita hari ini. Nanti di periode berikutnya, minggu depan maksudnya, dan 2 minggu lagi sampai seterusnya, semua frasa, istilah-istilah itu akan dijelaskan. Apa sih maksudnya dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, sampai terakhir nanti amin. Amin itu juga ada maknanya ya. Kenapa doa harus ditutup sama amin sih? Apa pentingnya? Nah, di dalam frasa Bapa Kami yang ada di sorga itu sebetulnya mengandung dua pesan inti yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama adalah yang di tulisan putih di bawahnya itu, yaitu keseimbangan antara kebesaran Allah yang ada di sorga sekaligus kedekatan Allah dengan kita. Jadi kebesaran Allah itu dalam arti kemahakuasaannya, keterpisahannya dengan kita, dia pencipta, dia ciptaan, itu digambarkan dengan frasa yang ada di sorga. Gitu. Jadi karena dia ada di sorga dan kita ada di dunia, maka wajar sekali kalau dia berbeda jauh dengan kita. Dia kudus, kita berdosa, dia sempurna, kita tidak sempurna. Itulah perbedaan-perbedaannya antara pencipta dan ciptaan. Tapi bukan hanya itu juga, sekaligus juga menekankan kedekatan Allah dengan kita. Makanya meskipun dia ada di sorga, tapi dia dipanggil Bapa. Dipanggil Our Father dalam bahasa Inggris. Jadi itu menekankan kedekatan Allah dengan kita. Dan itu sebetulnya tercermin dari jawaban teman-teman tadi. Ada yang menekankan ke unsur perlindungannya dari seorang ayah gitu. Ada yang backup, ada yang memimpin, ada yang jadi role model, melindungi. Tapi juga ada yang memaknainya sebagai seorang yang dekat gitu, menjaga, yang bisa dijadikan teman. Jadi sebetulnya kita sudah mengerti tuh bahwa kata bapak itu atau seorang ayah di dalam terminologi kita anak-anak muda itu bisa dipahami dalam dua sisi, yaitu kebesarannya dan juga kedekatannya dengan kita. Dan ini penting untuk digarisbawahi karena sebagai orang yang belajar agama-agama, perbandingan agama selain kekristenan, gue mendapati ini jadi salah satu keunikan kekristenan gitu, karena kita menekankan keseimbangan antara kebesaran Allah dan kedekatan Allah gitu. Kalau kita lihat agama yang lain, ada yang terlalu menekankan keterpisahan Allah dengan ciptaan. Jadi kita tidak bisa punya relasi yang meaningful dengan Allah karena dia terlalu jauh gitu. Ada juga yang sangat menekankan kedekatan Allah dengan kita sampai-sampai kita punya hakikat keilahian yang sama dengan Allah. Mungkin kalian pernah dengar istilah New Age Movement, gerakan zaman baru, panteisme dan sebagainya. Itu gerakan-gerakan yang terlalu menekankan kedekatan kita dengan Allah tanpa perbedaannya antara pencipta dan ciptaan. Jadi kekristenan dalam hal ini cukup seimbang dalam artian kita menjaga antara kebesaran dan kedekatan Allah itu. Lalu selain itu ada juga yang hal kedua yang bisa kita pelajari itu adalah sifat komunal dari anak-anak Allah. Jadi karena frasanya itu bukan Bapakku tapi Bapa Kami, maka kata kami di situ kan berarti mewakili kejamakan ya. Kami di situ mewakili umat Allah yang sedang berdoa kepada satu Allah yang sama, yaitu Allah Tritunggal. Nah, dengan demikian berarti ketika kita berdoa, kita itu berdoa bukan hanya pribadi kita yang berdoa kepada Allah, tapi juga momen-momen seperti persekutuan doa ini itu sebetulnya wujud nyata yang lebih konkret dari penerapan doa Bapa Kami. Di dalam sini pasti kita tidak mendoakan pokok doa pribadi kita terutama, tapi kita mendoakan pokok doa komunal yang menjadi concern kita bersama. Sehingga kita bisa mengatakan kata ganti kami gitu, bukan kata ganti aku di dalam doa kita. Karena itu menggambarkan sifat komunal. Oke, jadi cuma dua itu aja sebetulnya poin hari ini. Bapa Kami berarti menekankan sifat komunal, Bapa itu berarti menekankan kedekatan, dan yang di sorga itu menekankan kebesarannya. Nah, selanjutnya boleh di next slide-nya, kita akan masuk ke pokok doa, dan kita hanya mendoakan satu pokok doa ini aja, tapi pokok doa ini sebetulnya berkaitan sama apa yang kita udah dengar di penjelasan sebelumnya, yaitu kita itu kan sedang berdoa sebagai satu umat Allah yang sama. Meskipun mungkin gua sama Soyanti atau gua sama Octavia atau gua sama Zoya
itu beda lokasi gitu ya, beda tempat, beda gereja, tapi kita punya kesamaan yang lebih fundamental, yaitu kesatuan spiritual. Kita sama-sama identitasnya itu anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Itu kesatuan yang lebih penting, yang mengalahkan semua perbedaan yang ada. Dan karena dasar kesatuan itulah, maka kita saat ini akan mendoakan para misionaris. Jadi misionaris itu pemberita Injil, secara khusus misionaris yang memberitakan Injil di kelompok yang disebut Unreached People Group. Jadi ini kelompok yang sama sekali belum pernah mendengar tentang kekristenan, tentang Yesus. Mungkin kalau kalian pernah dengar suku-suku terbelakang, itu suku-suku yang ada di pedalaman-pedalaman yang sangat terbatas dari segi infrastruktur dan fasilitas. Nah, di sana ada para misionaris yang membangun sekolah, yang membangun air bersih, gitu, yang membangun infrastrukturnya, jalan segala macam. Sekaligus mereka juga memberitakan kabar baik tentang Yesus. Mereka tentu saja banyak tantangannya, karena itu kita perlu mendoakan mereka setidaknya supaya mereka tetap memiliki kedekatan dengan Allah sebagai Bapa yang selalu melindungi mereka. Karena di sana banyak praktik kuasa kegelapan yang mengancam nyawa mereka dari ilmu-ilmu hitam yang dipraktikkan oleh para penduduk di lokasi setempat gitu. Jadi kita mendoakan supaya mereka dijaga Tuhan, Allah Bapa yang berdaulat, yang berkuasa atas mereka. Oke? Mari sama-sama saat ini kita berdoa ya. Nanti doa akan gua pimpin dan gua akan mempersilahkan teman-teman untuk mendoakan ini secara pribadi gitu. Lalu nanti kita akan tutup persekutuan doa ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Bapa kami yang bukan hanya bertahta di surga, tapi juga mau turun ke dalam dunia, mencoba mengerti apa artinya menjadi manusia, bahkan sampai menderita di atas kayu salib, demi orang-orang berdosa yang tidak layak menerima kasih-Mu seperti kami semua ya Tuhan. Karena itu kami sekarang mau supaya berita tentang kasih karunia, kebaikan Tuhan yang sudah menyelesaikan persoalan kami yang terbesar, yaitu dosa, dan mengalahkan ketakutan kami yang terbesar, yaitu kematian, boleh semakin luas lagi didengar oleh orang-orang yang belum percaya, terutama yang ada di ladang-ladang misi, yang belum pernah mendengar tentang Engkau. Mari teman-teman saat ini berdoa untuk para misionaris yang melayani di Unreached People Group, supaya mereka diberi perlindungan dari Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa. Mari kita berdoa secara pribadi. Kalau kita ingat ada kita tahu ada misionaris yang sedang melayani di sana, kita kenal dia secara pribadi, boleh sebut namanya, atau kalau kita mau mendoakannya secara umum juga nggak apa-apa. Yang penting kita mendoakan pokok doa ini dengan sungguh-sungguh dan dengan serius di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Aku persilakan kepada teman-teman yang mau mendoakan pokok doa lain secara terpimpin dan bersuara memimpin kita dalam doa. Aku persilakan. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami bisa menaikkan doa ini kepadamu. Kami tahu meskipun kami berada di tempat yang berbeda, kami juga mungkin berada dalam situasi hidup yang berbeda ya Tuhan, tapi kami percaya
kami akan baik-baik saja di dalam tangan-Mu, karena kami punya Bapa yang selalu melindungi kami, Bapa yang setia, Bapa yang kekal, dan Bapa yang sudah habis-habisan mengasihi kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu persekutuan doa ini, waktu yang begitu berharga. Kiranya kami juga bisa saling mengenal lebih dekat satu sama lain di dalam momen informal yang lain ya Tuhan, supaya kami bisa sama-sama bertumbuh dalam persekutuan ini, bertumbuh secara rohani dalam segala aspek. Kami bisa memuliakan Tuhan melalui studi yang kami ambil di jurusan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Nah, teman-teman dan Bang Jere,